Halo, selamat datang di DWA Project. Kali ini kita masuk ke segmen BEMO. Berburu Mobil. Ya, di berburu mobil kita kali ini kita berburu mobil yang belum pernah nih Pak. Belum pernah ya? Iya. Jadi kita dapat telepon dari Mas Boy. Mas Boy kita. Enggak lah. Karena kita mobil buruan kita adalah mobil catatan si Boy. Yang terkenal pada eranya yaitu BMW E30. Nah, emang bener ya, mobil BMW 30 itu sekarang lagi hype nih, lagi hits. Orang pada berburu dan kebetulan akhirnya kita dapat juga nih berburu BMW E30 yang M40 ya, bukan M40. Yang M10 kan ada M40 ada M10, tapi ini yang M40. Ya, di BEMO kali ini juga Pak, klien kita itu nggak bisa ikut turun gitu kan, buat melakukan pengecekan secara langsung gitu. Dan kayaknya orang sibuk sih. Ya, tapi yang jelas harga BMW E30 sekarang itu lagi agak tinggi memang ya dibandingkan dengan E36 kayaknya. Ya balik lagi sebenarnya sih tergantung kondisi. Ya, tapi kalau perburuan kita kali ini modal klien kita cukup besar nih Pak. Iya. Yaitu di atas angka sekitar ya budget cepet lah bisa dibilang. Budget cepet buat berburu BMW E30. Tapi itu cukup worth it buat dapetin E30 yang bagus. Nah, klien kita kali ini adalah namanya Om Ano. Ya. Om Ano. Dia dari Bogor ternyata. Orang Bogor, tapi pengen berburu mobil E30 yang ada di Jakarta ya. Nah, perburuan kita kali ini itu mobil yang akan diincar. Jadi Om Ano udah punya incarannya. Mobilnya itu ada di Jaksel. Jaksel lagi. Dan di tempat showroom mobil ya kan. Kembali lagi ke situ lagi ternyata. Ya mungkin bisa ditebak nanti ya. Nggak usah kita sebut, yang jelas pasti di Jaksel dan banyak mobil-mobil yang dijual di situ di sebuah mall di Jakarta Selatan. Ya. Dan targetnya ada di situ gitu. Dan pada hari itu juga kita langsung berangkat menuju salah satu showroom tersebut di salah satu mall di Jakarta Selatan. Ya waktu itu kita jalan nggak bareng ya, ketemuan di situ karena Bro Arif ini sekarang sudah sibuk. Dia sekarang sudah bekerja di salah satu perusahaan BUMN. Enggak. Nah, kita akhirnya sampai di salah satu mall di Jakarta Selatan itu dan kita sampai di tempat showroomnya. Sesaat sampai di sana, ternyata mobilnya nggak ada, ya kan? Mobil inceran Om Ano, kita udah dapet fotonya, kita tanya showroomnya, ternyata mobilnya kagak ada. Mobilnya masih di servis, nggak tahu, nggak niat atau gimana, gue nggak ngerti sih. Yang jelas ya, mobil dagangannya nggak ada, ya kan? Mau nggak mau, kita nggak bisa ngecek. Ya kan? Akhirnya kita pulang deh. Dan akhirnya gue pun berinisiatif untuk berkomunikasi sama pemilik showroomnya untuk menanyakan kira-kira mobilnya selesainya kapan gitu kan. Biar kita bisa langsung cek. Kenapa? Karena Om Ano ini udah ngebet gitu kan. Ibarat kata ini udah hampir 9 bulan gitu kalau orang mau melahirkan ini. Kalau enggak anaknya ileran gitu kan. Istilahnya begitu gitu kan. Sayang kan Om Anonya nggak hamil kan. Jadi Om Ano udah ngebet banget karena dia pengen banget punya E30 gitu. Dan dapat jawaban dari pemilik showroomnya. Katanya itu harinya hari Rabu. Kebetulan kita kan datangnya itu kan hari Senin waktu itu. Nah, karena itu harusnya hari Rabu dan beda 2 hari, gue punya inisiatif mencarikan lah ya alternatif buat si Om Ano ya kan, supaya ini ada nih Om ya kan, harganya lebih murah daripada yang diincar. Kalau yang diincar itu E30 warna putih ya, warnanya rada jarang. Harganya hampir 90-an lah ya. Hampir 90-an. Nah, kalau yang gua tawarin ini sedikit lebih murah. Tapi kondisinya full modif. Full modif. Penasaran kan kayak gimana? Makanya nonton terus sampai selesai. Pada hari itu juga malamnya kita pun sudah berkomunikasi bersama Om Ano. Kita mengusahakan buat melihat mobil yang satunya yang kita rekomendasikan gitu kan.
Jadi akhirnya kita langsung menyamperin lokasi BMW 30 yang satunya nih, yang full modif lah bisa dibilang. Itu di daerah Jakarta Barat. Kebon Jeruk ya. Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Ya saat itu kita langsung menuju ke sana dan karena sudah agak malam ya pasti gelap lah. Dan hujan juga. Udah mulai gerimis hujan dan pas sampai sana kita ketemu di pinggir jalan. Ternyata di pinggir jalan ya kan COD-annya. Dan ya udah mau nggak mau kita tetap cek mobilnya. Ya walaupun gelap ya kita cek aja, kita lihat. Dan nggak proper sih kalau menurut gua ngeliat mobil malam-malam gelap-gelap nggak proper. Makanya gue punya inisiatif untuk ngajakin si pemilik mobilnya untuk cuci steam, ya. Sekaligus ngangkat mobilnya supaya karena BMW 30 ini kan permasalahan yang utama di keropos. Keropos yang paling sering terjadi itu di bawah, di dek bawah. Makanya kita ajak cuci steam yang ada hidroliknya. Bisa dilihat mobilnya itu keren lah bisa dibilang. Dan mobilnya akhirnya kita cek gitu kan. Dan kita minta juga sama operator hidroliknya ketika lagi diangkat di hold dulu, jangan dicuci dulu. Jadi kita lihat dulu kondisinya kira-kira ada keroposnya apa enggak gitu kan. Ya pengecekan pertama dimulai dari bodi karena ini E30 ya. Bodinya gue cek di bagian bawah. Ternyata ya kan, ternyata nih Rif. Keroposnya ada. Cuman sudah diperbaikin. Artinya ada bagian-bagian yang keropos tapi itu udah dipotong. Udah dipotong, diganti plat baru. Ditambal. Ya bisa dibilang bagus, tapi nggak bagus juga. Tapi gue rasa juga susah sih kalau nyari E30 yang nggak ada keroposnya tuh susah sih. Susah banget karena itu mobil sekarang sudah 30 tahun lebih ya kan. 31 tahun. Kalau ibaratnya orang rambutnya aja udah ubanan, apalagi mobil ya kan, gitu. Jadi susah. Ya akhirnya gue cek tetap sih ada karat, bukan keropos ya, ada karat, cuman nggak banyak. Dan bagian-bagian dek yang sudah keropos sudah diganti. Nah selanjutnya setelah gue cek bagian karat, bagian dek-dek semua udah gue cek semua. Selanjutnya adalah gue cek bagian mesin. Di bagian mesin itu mobilnya menurut gue masih cukup bagus, suaranya masih cukup halus, cuman memang kekurangannya ada, yaitu di kelengkapan mesin. Ada beberapa bagian sedikit lah ya, kayak penutup lampu tuh hilang, nggak ada. Ya dibilang gampang susah lah nyarinya itu. Tapi kalau di mesin, idle-nya gue suka, karena itu kan mobil M40 itu menggunakan airflow. Airflow ini sering bermasalah gitu. Cuman karena mobil itu sehat, jadi airflow-nya enak banget. Dia stabil, starter nyala, stabil, AC nyala, matiin, stabil, starter gampang, digas enak, responsif pula. Jadi kalau menurut gua mesinnya oke. Ya lanjut kemudian gua langsung mengecek di bagian interior. Ya kerapihan dari interior mobil ini sih sepertinya gua bilang itu masuk kategori lumayan, nggak bagus banget. Tapi kategorinya lumayan lah bisa gue bilang. Kekurangannya itu biasa kayak di laci gitu kan, glove boxnya. Kemudian di karet pintunya nih, karet pintu BMW E30 harusnya ada bulu-bulunya, bludru gitu. Tapi ini karet doang, entah dicukur atau gimana bulunya, gue nggak tahu gitu. Ya makanya jadi kayaknya udah diganti dan udah nggak ori lagi gitu.
Tapi gua baru tahu juga ternyata bisa diganti karet biasa ya. Bisa. Mungkin karena yang bludru mahal kan, seringnya ada yang bilang tuh. Katanya kalau yang bludru gantinya sampai berapa juta, belasan juta deh kalau nggak salah. Iya. Iya. Nah kemudian lanjut gua cek di bagian di bawah dashboard itu juga ada kompartemen yang sudah nggak ada gitu kan. Di bawah setir. Kemudian ya sisa-sisanya masih oke lah, dan atapnya juga masih oke kalau gue lihat. Memang ini mobil itu ceper banget gitu kan. Cepernya ini bisa dibilang rebah banget nih mobil, gokil banget lah. Ibarat kata kayaknya udah maksimal banget itu cepernya. Karena pendek banget, dan kalau ngelewatin jalan yang memang agak nggak rata gitu, apalagi ada polisi tidurnya, memang harus pelan banget. Karena ini mobil ya agak ngecember dikit gitu kan, dan rendah banget. Tapi fitmentnya itu keren banget asli. Dan kelebihannya juga velgnya ini ori ya, OZ yang ori, dan udah dicek juga ternyata memang beneran ori gitu, bukan kaleng-kaleng gitu kan. Dan asli nih mobil kalau dilihat secara mata gitu kan, ini sangat menggiurkan. Kita aja tergiur sampai kita mikir kalau Om Ano nggak beli ini, kita aja yang bayarin ya. Keren banget gitu. Dan kemudian juga salah satu keunggulannya setir mobil ini sudah diganti ya, nggak ori lagi tapi udah diganti Nardi gitu. Jadi makin klasik banget gitu kan. Jujur ketika datang ke tempat cuci aja udah eye-catching banget gitu kan. Itu semua orang yang sekitar situ mata itu menuju ke mobil itu semua gitu. Dari tukang cuci mau disandingin sama mobil yang terbaru sekalipun gitu kan, tetap menjual mobil itu gitu, karena memang good looking banget. Selain velg sama fitment yang pas, body kitnya juga sudah body kit M-Tech. Jadi bukan standar lagi. Plus warnanya sih, yang gue suka warnanya tuh warna abu-abu. Apa ya istilahnya ya? Gue agak lupa gue namanya. Mungkin teman-teman yang tahu nih bisa komen di bawah ya. Nama catnya itu apa? Biasanya netizen pada jago-jago ya. Dan setelah kita melakukan pengecekan, kita pun langsung menelpon Om Ano, dan kita video call juga biar dia menyaksikan secara langsung gitu kan. Dan sekaligus kita menceritakan kelebihan dan kekurangan dari mobil BMW yang di Kebon Jeruk. Dan respon Om Ano pun kata dia, gila, dia jadi kayak berpaling gitu. Awalnya pengennya yang putih gitu kan. Tapi ketika ngelihat yang ini malah pengen juga, kepincut juga gitu kan. Ya akhirnya tapi tetap Om Ano masih penasaran sama yang putih gitu. Akhirnya pun kita bilang, oke, nanti pas hari Rabu kita cekin juga yang putih supaya buat jadi bahan perbandingan sekaligus pertimbangan buat Om Ano. Sebelum balik, gue sempetin untuk test drive mobilnya, ya kan. Gue test drive mobilnya gokil sih. Mobilnya enak banget, responsif banget, betul-betul digas tuh whoop. Itu kayak enaknya tuh karena pertama koplingnya bagus. Dia responsif karena koplingnya bagus. Kedua mesinnya sehat. Seperti yang gue bilang tadi, mesinnya tuh sehat, airflow-nya enak sehingga torsinya tuh terjaga. Begitu gas dikit dia langsung wer. Karena E30 dia bodinya kecil sehingga walaupun mesinnya 1800 tapi tetap lincah gitu. Udah gitu pernya keras sehingga sangat responsif. Kalau mobil per keras itu digas dikit dia langsung, direm dikit dia ngerem gitu. Itu keunggulannya. Cuman ya nggak enak, gerdak gitu. Gua jujur ya jatuh cinta sih kalau pas ngobain mobil itu. Wah gila, enak banget sumpah. Kemudian di hari berikutnya kita pun sesuai dengan janji kita buat ngecek mobil yang putih yang target pertama yang diinginkan Om Ano gitu kan. Dan sesuai dengan janji dari pemilik showroom juga, katanya hari Rabu itu mobilnya selesai gitu kan. Tapi ketika kita komunikasi lagi, ternyata mobilnya memang masih belum selesai gitu. Belum selesai dan minta ulur waktu beberapa hari lagi gitu. Dan posisi mobilnya katanya masih di bengkel gitu kan. Itu bengkelnya di daerah Bintaro ya kalau nggak salah. Bintaro. Supaya Om Anonya juga ada bahan pertimbangannya juga, dan sekaligus mewujudkan penasaran dia gitu kan. Akhirnya kita janjian aja sama pemilik showroomnya itu untuk minta izin ya lebih tepatnya buat melihat mobil E30 yang putih itu di bengkelnya langsung gitu. Kita pengen ngecek gimana sih kondisinya sebenarnya gitu.
Ya, begitu gua lihat memang keren. Dan teman-teman bisa ngeliat sendiri kan. Mobilnya emang sebenarnya klasik. Beda aliran nih, ya kan. Kalau yang abu-abu itu racing look ya, anak muda. Kalau yang putih ini dia klasik karena dia pakai velgnya Alpina. Ya kan. Terus bodinya putih, masih standar, agak tinggi, ya kan. Dan klasik dah, pokoknya kelihatannya retro banget. Gitu. Stylenya Alpina banget lah. Retro, beda. Nah, tapi mobil itu belum selesai ya? Belum selesai. Pas gue lihat ternyata gearboxnya belum dipasang. Pas gue lihat persnelingnya masih lost, jadi belum dipasang gearboxnya. Jadi belum bisa kita cek. Yang bisa kita cek hanya cuman body, ya kan, sama interior. Karena mesin nggak bisa dinyalain, aki nggak dipasang, sehingga nggak bisa dicek tuh. Mesin kelistrikan nggak bisa kita cek. Yang bisa kita cek hanya body sama interior. Akhirnya gue ya mau nggak mau kita ngecek body aja dulu lah ya yang ada. Dan kita ngomong juga sama Om Ano, ini mobil belum selesai gitu. Om Ano jadi kecewa dan timbul tanda tanya gitu. Kenapa belum kelar-kelar? Ya kan? Mesti ada masalah besar gitu. Nah kita nggak tahu sih itu masalahnya apa. Yang jelas kita datang belum selesai dah. Nah itu aja. Terus akhirnya gue ngecek body. Pas gue ngecek body itu cat ulang. Pasti cat ulang karena terlalu mulus. Terlalu bagus untuk sebuah mobil yang tahunnya sudah 30 tahun ya. Terlalu bagus. Terus ya gue cari ininya aja, karatnya. Ya nemu lah beberapa di karat. Dan banyak kan kalau di bagian bawah sudah dirapihin sih. Sudah di plain coat gitu, udah dihitemin. Jadi udah rapi, tapi ada nemu ya beberapa karat lah. Wajar sih kalau menurut gue. Kalau di bagian interior pun kondisinya sih lebih bagus lah, lebih bagus dibanding yang di Kebon Jeruk bisa dibilang. Seperti kelengkapan kompartemen gitu kan, masih lengkap semua, instrumen lampu-lampunya masih nyala semua. Kemudian dashboardnya juga masih lengkap semua, nggak ada yang kurang. Glove boxnya masih fungsional juga, dan masih cukup rapi lah bisa dibilang. Dan karet-karetnya ini, kenapa ya 30 ini orang rata-rata mikirin masalah karet-karet nih gitu kan. Ini karet-karetnya masih bluru, masih ada bulunya, belum dicukur. Dan ya memang masih lumayan bagus. Tapi nggak bisa gue bilang juga sempurna banget. Lumayan bagus. Kita udah ngecek, akhirnya kita lapor ke Om Ano, video call. Wah video call terus pokoknya. Gue bilang ke Om Ano, ngasih saran, mendingan Om Ano mengambil keputusan setelah dia lihat langsung mobilnya. Gue bilang gitu ke Om Ano, tapi Om Anonya ini sibuk ternyata. Dia nggak bisa. Dia nggak mau. Bukan nggak mau sih, nggak bisa ya sebenarnya. Nggak bisa karena terlalu sibuk, sehingga dia menyerahkan keputusannya sama kita ya Ribet. Jujur gue jadi stres itu. Jadi beban, kenapa? Ya orang yang beli kita yang mutusin, nggak enak gue. Ya walaupun kita sudah menjelaskan kelebihan dan kekurangan, cuman kan namanya beli mobil itu selera ya. Kan ada feelingnya juga. Kalau misalnya seraknya yang mana kan kita nggak tahu. Tapi Om Ano menyerahkan sama kita ya. Ya gue bingung juga ya. Kalau selera gue sih, gue lebih suka yang racing look, yang masih anak muda. Karena pas gue bawa juga enak gitu kan. Walaupun ada kekurangan di interior. Ya kan? Yang putih ini belum bisa kita coba gitu kan. Belum dicoba. Juga belum bisa. Jadi kita belum bisa ngasih penilaian sempurna juga. Kita pun juga menjelaskan ke Om Ano, ya kita juga nggak bisa ngambil keputusan sepihak dari kita doang gitu kan. Kenapa? Takutnya ketika mobil ini ada masalah, ya kan kitanya jadi nggak enak gitu kan. Karena nggak ada yang tahu ke depannya gitu kan. Tapi akhirnya Om Ano tetap fix dan kekeh karena dia pengen banget punya E30 gitu kan. Udah ngebet banget jadi mas boy gitu. Dan ternyata Om Ano kirain nggak jadi beli gitu kan. Akhirnya dia milih mobil E30 yang sporty look. Dia milih yang itu. Sebenarnya sih kalau Om Ano memang nggak mau ya gitu kan. Sebenarnya kita yang pengen bayarin tuh mobil tukar, karena ownernya itu mau kalau kita tukar sama M46 yang Bro Danang, karena Bro Danang juga kepengen banget. Ya balik lagi sih di situ benefitnya, mobilnya velgnya ori gitu kan, asli. Kalau dijual juga lumayan gitu kan. Kalau otak dagang ya. Cuman dari kondisi mobil, dari fitment look gitu kan, itu juga menunjang banget dan mesinnya masih sehat gitu kan. Akhirnya kita serahkan Om Ano buat berkomunikasi langsung sama pemilik mobil yang di Kebon Jeruk gitu. Karena kita untuk masalah transaksi ini
nggak ada urusan gitu kan. Karena urusan klien sama pemilik mobil. Jadi udah deh kita serahkan dia berdua, nih kita kasih nomornya, ngobrol berdua, mau nego-nego segala macam silakan gitu. Kita nggak ganggu sama sekali. Setelah komunikasi di malamnya, dan akhirnya Om Ano pun pagi-pagi nelfon gua nih, Pak. Dia nelfon gua dan ternyata dia udah deal dan udah pengen transfer juga gitu. Dan katanya ntar siang pengen dia transfer gitu kan. Gua nggak tahu, dan akhirnya pemilik mobil pun juga WA kita. Ternyata siang-siang katanya dia udah ditransfer, tinggal ambil aja mobilnya gitu. Karena Om Ano ini memang nggak bisa ngambil mobilnya gitu kan, karena dia balik lagi dengan kesibukannya. Akhirnya dia minta tolong sama kita buat nganterin di rumahnya nih, lumayan jauh rumahnya. Bogornya bukan Bogor kota ya. Bogor kota emang. Oh, Bogor kota. Ya, tapi sebelum dianterin, mobil itu kata pemiliknya dibenerin dulu. Oh iya. Sok-soknya. Karena ada yang nggak enak katanya. Yeah. Menurut pemiliknya soknya nggak enak. Jadi dibenerin di bengkel per, sekaligus naikin per sih katanya. Si ownernya itu nanya, yang beli nih bapak-bapak atau masih anak muda nih? Yang kita tahu Om Ano udah lebih tua daripada kita ya kan. Jadi gue bilang aja bapak-bapak. Nah akhirnya gue bilang gitu, oh kalau gitu dinaikin lah pernya gitu kan, supaya aman. Karena nggak enak banget kalau misalnya ceper gitu kan. Dan di situ udah deal ya. Udah deal. Dan bagusnya juga dari owner E30-nya ini cukup fair ya. Cukup fair, dan dia memperbaiki yang kurang-kurang lah. Istilahnya ketika di tangan klien kita nanti udah cukup sempurna dan lebih baik gitu kan. Karena balik lagi kita kan juga sudah menceritakan kekurangannya, dan memang yang minor-minor agak dibenerin sih. Dan akhirnya Om Ano menyerahkan ke kita ya mobilnya. Mobilnya diserahkan ke kita loh. Untuk besok paginya kita antri ke Bogor ya. Ya akhirnya mobil itu gue bawa tuh. Ya, gue bawa jalan tuh. Ari pulang karena dia naik mobil sendiri, gue bawa mobil itu. Wah anjir, gila. Gue nyetel lagu klasik rock ya, berasa ganteng gue, asli. Gak tahu karena apa ya? Karena pengaruh setir Nardi ya kan, terus knalpotnya racing, terus shocknya tuh keras, gue suka banget, dan tarikannya enak, seng gitu kan. Nggak nyaman mobilnya itu, nggak nyaman sama sekali. Berisik mesinnya, bunyi jek kedengeran. Terus gak rapet itunya, nggak kedap, tapi enak gitu. Gue berasa sangat ganteng bawa mobil itu, sumpah keren banget. Sayang nggak ada footage-nya. Sampai gue pas waktu ngisi bensin, mobil itu kan perlu isi bensin, di stop sama orang, kaget gue. Malam-malam di stop nih, kaget siapa nih? Ternyata dia mau minta foto bukan gue. Foto mobilnya buat wallpaper katanya. Dan mobilnya pun dititip langsung ke garasi gue, garasi gue. Dititip, dan Danang pun balik ke Depok, dan akhirnya besokannya kita anterin tuh mobilnya ke Bogor gitu. Dan akhirnya gue juga nyobain mobil itu kan. Gue bawa, emang gila sih. Sampai pernah gue snapgram juga, itu emang dibawanya asik banget, dan udah tua gitu, AC-nya masih dingin banget gitu. Nah pada saat di perjalanan di tol itu memang tiba-tiba hujan deras, Pak. Deras banget. Nah, mobilnya ini wipernya tiba-tiba macet gitu kan. Lagi hujan deras, wipernya macet gitu. Dan gua mau berhenti di pinggir tol pun nggak mungkin gitu kan, karena berbahaya juga, apalagi lagi hujan agak deras, jadi kan jalan terbatas pandangan gitu kan. Mau nggak mau gua harus gas pelan di sebelah kiri gitu kan. Gua pelan gitu kan, dengan gua pelan-pelan banget karena mata gua minus juga gitu kan. Ketika jalan agak-agak buram, namanya hujan deras, wiper nggak bergerak, nyangkut wipernya, Pak. Rasanya tangan pengen gue keluarin gitu. Ya jadi ya itulah mobil BMW gitu kan. Walaupun kita udah cek sedemikian rupa, yang namanya trouble ya itu nggak bisa dipungkiri sih. Walaupun ya gue rasa semua mobil lah gitu kan, mau mobil apapun yang namanya mobil bekas dibalik lagi ya. Kecuali lu beli mobil baru, kalau besok ada masalah itu nggak wajar gitu. Kalau beli mobil bekas, mobil apa aja ya gitu kan. Bukan berarti gue bilang mobil BMW ini mobil gampang rusak juga, enggak. Dan memang lagi apa saja. Dan biasanya gitu, kalau mau perkenalan ke majikan baru ya, mobil BMW ini kayak mobil bernyawa gitu. Pasti pernah ngalamin nih, buat teman-teman yang udah pada baru pertama kali ngangkat BMW gitu. Kadang-kadang setelah di hari H atau di H+1-nya nih,
kadang-kadang ada aja masalah baru yang timbul gitu. Itu sebenarnya perkenalan gitu. Tapi setelah itu biasanya itu langsung awet biasanya. Kayak mobil gua sekarang gitu. Asik. Ya akhirnya kita ketemu sama Om Anu di restoran. Ya gue bilang wipernya mati ya kan. Dan Om Anu minta benerin langsung. Ya udah karena musim hujan ya nggak mungkin. Rupanya nggak masalah, sedikit doang karena di bagian pangkalnya itu udah getas gitu kan. Akhirnya benerin. Ya udah akhirnya Om Anu udah terima mobil itu. Sayangnya ya, sayang banget kita nggak ada footage-nya karena Om Anu minta privasi. Dia nggak mau di syuting, ya udah nggak apa-apa. Dan akhirnya ya udah Om Anu sudah terima, dia udah lihat, kita banyak ngobrol-ngobrol dan akhirnya Om Anu cukup puas. Dan dia mau meneruskan untuk merawat mobil itu, ya kan? Ya, jadi begitu kisah perjalanan kita dalam perburuan kita untuk BMW E30 gitu kan. Dan buat teman-teman banyak juga sih memang yang pengen ngebemo gitu. Cuman untuk menyesuaikan waktu memang agak sulit sebenarnya gitu kan. Ya nanti kalau ada yang waktu yang pas baru kita bisa ngebemo lah. Kalau memang teman-teman pengen ngebemo gitu. Oke. Ya, sekian dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan sekali lagi gue pengen bilang kita sebenarnya nggak ada niat untuk menjelekkan suatu pihak atau pihak manapun ya. Di video ini kita fair, kita apa adanya. Kalau misalnya mobil itu jelek kita bilang jelek, mobil itu bagus kita bilang bagus. Kita nggak pernah niat ada untuk menjatuhkan siapapun. Jadilah netizen yang bijak gitu kan. Karena dalam menilai sesuatu itu nggak semuanya buruk gitu kan. Karena kita hanya menilai apa adanya. Gitu. Oke, sekian dulu dari gua Danang dan gue Arif. See you in DW Annex Project.